Nggak usah sok-sok alergi atau jelekin dulu gara-gara ada reprise-nya. Udah nonton baru kita bahas bersama-sama ya. Ini dia review dari Summer Movie Kamen Rider Revised Battle Familia. Henshin! Akhirnya setelah penayangannya di bioskop Jepang Juli 2022 kemarin, sekarang pastinya sudah lumayan banyak yang menyaksikan movie Revised satu ini ya. Untuk kesinambungannya dengan serialnya, event movie Battle Family ini tuh terjadi sebelum Kamen Rider Revised episode 48, sebelum si George itu jadi Eiji menjadi juga ya. Dan biar lebih connected dengan cerita sebelumnya juga, kalian itu wajib menyaksikan spin-off Birth of Chimera yang udah Ana bahas juga kemarin, oke? Sudah dibahas, jadi silakan langsung disimak aja bagi kalian yang males nonton ya. Apakah Summer Movie 1 ini tuh memberikan sentuhan yang berbeda? Apa tetap sama-sama aja? Karena akhirnya kita itu dihadirkan dengan Summer Movie lagi setelah real time di Zero One waktu itu. Jadi simak reviewnya sampai habis karena Ana bakalan bahas Battle Family ini dari beberapa aspek seperti ceritanya, point of interest, momen-momen menarik, kelebihan, dan juga kekurangannya ya. Karena kita pastinya nonton movie satu ini tuh di tengah lagi mengikuti gigs juga. Mungkin ada beberapa teori di revise yang sudah agak kita lupa juga ya. Tapi tenang saja, ceritanya ya tidak sesulit itu sih menurut Ana ya. Walaupun ada beberapa hal yang dibawa ya sama di serialnya itu dan gak ngikutin revise sama sekali juga tetap bisa nonton. Bahkan mungkin bisa jadi penasaran ya dan pengen nonton si revise untuk si serialnya. Sedikit sinopsisnya akan Ana ceritakan lagi di sini. Jadi Mama Yukimi itu lagi ulang tahun, jadinya si tante ini tuh pergi berlibur sama suaminya tuh si Genta. Sementara trio Igarashi bersaudara itu nggak ikut ya, jaga pemandian, jaga rumah ya. Tapi apesnya pesawat yang dinaiki sama si Genta dan Yukimi ini terkena insiden pembajakan oleh segerombolan grup teroris ya, yang pemimpinnya itu bernama Azuma. Dan satu pesawat bersama si Genta dan Yukimi ini tuh dibawa ke sebuah area terlarang tempat para teroris ini tuh bernaung, yaitu area 666 alias area 666. Walau kedengarannya cukup ngeri ya, ini nama areanya ternyata ya hanya sekedar nama aja gitu ya, nggak ada kesinambungan sama teologi dan semacamnya. Mengingat tema revise itu adalah iblis ya, ternyata tidak ada, hanya sekedar nama ya. Jadi melihat orang tuanya disandra ya, si trio Igarashi bersaudara ini tuh langsung bergegas menyelamatkan mereka ke area 666 tadi. Iki, Daiji, dan juga Sakura, dan dibantu juga dengan George dan juga Hiromi Kadota. Mereka itu pergi ke area 666. Dah, gitu aja ya. Jadi untuk fase pertama nonton movie satu ini ya cukup nyaman-nyaman aja sih ya. Entah karena udah nggak berekspektasi apa-apa juga, jadi ya nikmatin aja gitu. Jadi semuanya itu serba fast pace dan juga satset lah ya. Tapi nggak terasa terburu-buru juga sih menurut Ana ya. Malah bisa jadi salah satu kelebihan di fase pertama di movie ini. Jadi ngasih first impression yang cukup nice gitu ya. Tapi soal ini masih pro dan kontra juga ya. Soal fast pace-nya ini ya tergantung kalian itu nyaman apa enggak. Yaitu sekali lagi sih subjektivitas juga. Jadi dari perpisahan di bandara, terus ke pembajakan di pesawat, sampai ke trio Igarashi yang pergi ke area 666 itu, semua bener-bener apa ya, dibikin tuh cepet gitu ya. Tapi menurut Ana nggak terburu-buru banget gitu ya, karena problemnya juga ya simple gitu ya. Pesawat lu dibajak, terus dibawa ke area, terus ada yang nyelamatin, udah sesimpel itu gitu ya. Jadi ketika pacingnya dibuat seperti ini ya, kesannya ya menurut Ana sih biasa aja gitu. Di setiap movie Kamen Rider pasti ada tujuan besar dari antagonis untuk jadi gerigi paling besar juga sebagai penggerak alur movie ini tuh mau berjalan kemana. Jadi target sebenarnya dari para teroris ini, terutama si Azuma dan si ilmuwan cringe, namanya itu Sotomi yang rambutnya oranye itu kan apa ya, bisa dibilang iblisnya si George juga kan yang namanya Chick itu ya. Jadi ini tuh bukan Mama Yukimi dan Papa Genta tujuannya, melainkan trio Igarashi yang mempunyai iblis dalam diri mereka masing-masing dan juga memiliki DNA Gifu ya. Papa Genta sama Mama Yukimi hanya sebagai pancingan aja lah bisa dibilang. Jadi DNA Gifu dari trio Igarashi ini tuh akan diambil lalu akan dikloning. Jadi para iblis mereka masing-masing juga akan dikeluarkan dan instingnya tuh dibiarkan bebas ya. Makanya jadi kayak liar dan juga tidak terkendali dan juga nyerang para hostnya mereka masing-masing lah. Bisa dibilang partnernya mereka masing-masing ya. Jadi ini juga berhubungan dengan sang antagonis yaitu Azuma yang kemampuan regenerasinya itu bermasalah.
Karena Gifu itu telah dikalahkan oleh Igarashi bersaudara ya. Dimana Azuma juga punya tujuan untuk menghakimi para manusia ya. Karena manusia ya terlihat seperti itu ya. Semakin berkembangnya zaman tapi manusia itu tidak berubah ya. Tetap egois dan segala macam. Jadi untuk backstory-nya sih menurut Ana sih dapat ya untuk si Azuma ini. Jadi ini yang terjadi juga di serial dimana si Gifu ini tuh dihabisi dengan mudahnya di episode 46 waktu itu ya. Makanya kemampuan regenerasi si Azuma ini tuh bermasalah teman-teman. Ini juga sempat diceritakan di Birth of Chimera kemarin. Nah, mohon maaf nih kalau Anda terlalu awal ngomong kayak gini dan jelasinnya ya. Jadi biar sekalian aja semua, tapi di sini Anda tuh mau fokus membahas antagonis utama dari movie Battle Familia ini, yaitu si Azuma yang diperankan oleh Ken Kosugi. Beliau ini benar-benar bukan sekedar sembarang beliau ya. Gila ini ya. Mungkin sosok Azuma ini adalah salah satu kelebihan utama di movie ini yang paling menonjol. Jadi di bagian pertama banget movie ini sebenarnya bukan yang di bandara itu ya. Tapi sebenarnya di sini di bagian cerita masa lalu. Di mana Pak Akaishi bersama si Azuma ini adalah dua manusia dari masa lampau yang membuat kontrak dengan si Gifu. Dan menjadikan mereka ini tuh manusia super yang juga punya keabadian luar biasa. Makanya tuh bisa hidup bertahun-tahun ya. Hingga ke masa sekarang. Jadi bisa dibilang kalau di serial itu ya salah satu antagonis utamanya adalah si Pak Akaishi. Kalau di movie ini ya ini teman-teman ya si Azuma ya. Dua orang yang membuat kontrak dengan Gifu di masa lampau. Jadi keabadian ini masuk juga ke kemampuan regenerasi luar biasa ya. Terlihat di serial juga si Pak Akaishi ya. Cepet banget ya regenerasinya udah kayak Wolverine Pak ya. Sama juga si Azuma juga seperti itu. Jadi menurut Ana sih bagian masa lampaunya ini juga digambarkan dengan cukup baik ya. Dibandingkan di serialnya ya cuman diceritain lewat kata-kata. Kita juga nggak terbayang banget kayak gimana. Tapi di sini tuh Ana suka ya. Dimana kalau serial-serial Kamen Rider atau movie-movie Kamen Rider kalau pengen nyeritain masa lalu, nyeritain yang udah terjadi itu ya harus digambarkan seperti ini dong ya. Oke, jadi cukup nice gitu. Makanya karena Gifu dikalahkan, beberapa bagian tubuh Azuma ini ya seperti kayak mulai membusuk juga gitu ya. Jadi dibutuhkan DNA Gifu dari para Igarashi bersaudara. Jadi Ken Kosugi ya udah nggak usah ditanya lah ini ya. Aksi bela dirinya udah bener-bener luar biasa ya. Yang bener-bener jadi daya tarik setiap bagian action di Battle Familia ini. Ya udah biasa juga kan main film action-action juga. Apalagi yang apa ya bisa dibilang tuh jadi orang yang Japanese American gitu loh kalau di movie-movie Hollywood yang bisa dibilang bela diri yang ada orang-orang Asianya lah ya si Ken Kosugi ini keren banget Pak ya. Jadi presence-nya juga sebagai antagonis aja tuh bener-bener kerasa presence-nya doang loh ya. Jadi Ana nonton ini kan sama ibu negara ya, dia aja yang nggak pernah nonton Reprise ya dan lihat si Ken Kosugi ini dia itu bilang keren banget ini si Ken Kosugi asli si Azuma ini keren banget. Apalagi kan ditambah bumbu dia itu campur-campur gitu ngomongnya ya, ngomong English juga gitu kan, tapi nggak English Jaksel gitu kan, kayak English Jaksel Gen Z macam si George gitu ya. Tapi ini benar-benar English yang fasih, yang keren gitu ya. Who are you gitu ketika ada Gates juga ya. Ana berani bilang dari beberapa tahun antagonis utama nih ya yang hadir di summer movie ya, terutama di summer movie-nya Revise ya, bahkan winter movie juga teman-teman kemarin. Ken Kosugi ini tuh keren banget ya. Terakhir Ana bilang itu si Hideaki Ito juga cukup nice ya sebagai Esu aka Kamen Rider Eden ya di movie-nya si Zero One yang real time ya. Itu keren teman-teman. Tapi si Ken Kosugi ini tuh memang punya sentuhan sendiri gitu ya dari segi presence sampai ke aksi ya. Dari zaman spin-off-nya Birth of Chimera waktu itu kemarin aja tuh udah kerasa gitu ya. Ini si beliau ini gokilnya ya. Jadi nggak kebayang kalau movie satu ini tanpa kehadiran Ken Kosugi dijamin bakalan hambar ya. Jadi untuk movie satu ini tuh didirect langsung oleh Bapak Koichi Sakamoto. Tentu yang dipertonjolkan dan jadi kelebihan utama untuk movie ini yaitu bagian actionnya seperti yang dibilang tadi. Jadi selain Azuma yang keren banget karena memang punya base bela diri ya si Ken Kosugi, setiap cast yang hadir di movie ini tuh diberikan porsi yang pas menurut Anda masing-masing ya. Jadi dari segi screen time maupun dari segi si actionnya. Iki tentu ya hadir sebagai pemeran utama ya dan cukup banyak juga dia. Daiji juga tetap dapat, Sakura juga nggak berlebihan screen time-nya dan juga salut Anda juga sama Ayaka Imoto di mana ya dia banyak juga dari segi actionnya dan mau melakukan itu semua gitu ya. Jadi ya nggak seperti di serial kan screen time-nya ya berlebihan itulah ya bisa dibilang. Terus juga papasan, mamasan juga dapat dan dirasa cukup juga ya. Bahkan guys yang hadir di movie ini yang banyak fansnya ya yaitu si Issei Mamehara yang berperan sebagai Nozomu juga nggak dilebih-lebihkan lah screen time-nya dan juga action-nya.
Jadi ngomongin soal action, sebagian besar ya pastinya aman dan juga mengarah ke keren. Tapi tentu yang menarik perhatian adalah bagian si Ikki yang bertarung melawan Azuma di akhir-akhir movie ini. Jadi masing-masing mereka itu bertarung dengan wujud human form mereka ya sebelum Henshin jadi Kamen Rider. Jadi salut lah buat si Rizky menurut Ana yang bisa ngimbangin si Ken Kosugi ini. Dan itu menurut Ana sih nggak gampang ya. Dan memang ini yang pengen Ana lihat dari dulu. Ya, apalagi kalau udah di direct Koichi Sakamoto pasti ciri khasnya tuh seperti ini. Jadi case utama nggak dikit-dikit itu Henshin, tapi bener-bener dimaksimalkan. Mereka itu mau berantem sampai abis-abisan kayak gini dengan wujud human form mereka. Asli, salut bagian ini ya. Dan nggak kaku-kaku amat gitu loh si Rizky ya. Jadi masih bisa tendangan muter, masih bisa salto dan segala macem. Ini juga jadi salah satu bagian paling berkesan menurut Ana di movie ini ya. Dan nggak akan lupa lah menurut Ana ya. Jadi Nozomu yang akhirnya Henshin jadi Kamen Rider Chimera juga menurut Ana sih keren ya. Jadi papasan yang berubah jadi Kamen Rider Deathstream ya. Pas akhirnya Henshin itu, di momen dia itu Henshin yang lawan si Chick, iblisnya si George itu yang mampir ke sini, berasa jadi momen yang ditunggu-tunggu banget ya. Karena kita udah tahu kan Revise episode 42 itu the best gitu ya. Jadi ketika si Deathstream muncul lagi di sini, wah keren ya. Jadi berantemnya juga partneran kan bareng dua anaknya ya, si Sakura sama si Daiji. Dan tentunya aksi perdana dari Kamen Rider Geats dong ya. Yang keren banget ya. Jadi di Battle Familia ini Geats pertama kali menampakkan diri dan menunjukkan aksinya ya. Dan memang ya sangat-sangat luar biasa dan sangat satisfying dan sangat total ya. Mantap lah di bagian ini ya. Udah nggak usah dijelasin lagi, juga pasti pada setuju bagian Geats muncul itu keren di tengah-tengah film. Oke, kita lanjutkan reviewnya, mungkin ke beberapa kekurangan ya dan beberapa pendapat lainnya di sini. Kita lanjut aja dulu. Jadi konklusi dari movie ini menurut Ana agak terbilang buruk ya dan biasa aja. Bagian yang aspul tuh dan bikin tepok jidat tentunya di bagian Yukimi yang tiba-tiba keluar iblis. Entah itu stand, entah itu persona atau apa gimana, keluar tiba-tiba jong gitu ya. Ini sih parah banget teman-teman ya, absurd abis menurut Ana. Dan bagian ini bener-bener ngefek hampir ke semua aspek di movie ini. Ini bukan Ana benci sama Yukiminya ya. Jadi ya tolong digaris bawahi bagian ini. Tapi bagian ini tuh bener-bener bikin Ana tuh tepuk jidat ya. Justru Mama Yukimi itu jadi salah satu kelebihan di serial Revise malah. Ana udah sering ngomong kan soal ini ya. Ya udah oke lah gitu si Yukimi di serial Revise job desk-nya itu nggak kemana-mana gitu ya. Nggak tiba-tiba berubah jadi Kamen Rider, nggak gimana-gimana gitu. Jadi bener-bener hanya seorang ibu biasa yang suka kasih penghiburan ke anak-anaknya dan juga beberapa motivasi dan juga suka nguatin suami dan segala macam gitu. Jadi punya andil lah dari aspek mental lah Yukimi ini ya di serialnya bisa dibilang. Udah nice di situ ya. Di tengah-tengah cawurnya cerita si Revise gitu. Jadi paham gitu ya. Bagian ini tuh karena Yukimi itu nggak tega dan ada rasa ingin melindungi anak-anaknya gitu ya. Jangan sakiti anak-anakku gitu. Tapi apakah harus sampai seperti itu gitu ya? Berasa bingung ya di bagian ini menurut Ana ya. Jadi mereka itu berasa bingung mau pakai cara apa untuk mengembalikan keadaan gitu ya di tengah keterpurukan ini. Ya udah dibuatlah bagian ini gitu. Jadi bagian ini kan yang kita bahas di trailer kemarin ya dan berspekulasi, wah Mama Yukimi bakalan Henshin nih. Ternyata di sini ya ini seperti ini terjadinya. Keluar stand-nya gitu ya. Jadi penempatan BGM-nya juga aduh caur banget, berasa ngasal ya, mau epic atau mau sedih atau mau gimana sih ya. Lagunya itu malah It's my dream, you're my dream, terus keluar tiba-tiba iblisnya. Jadi yang maksud Ana ngefek ke hampir semua aspek itu jelas dari sisi membalikan keadaannya yang dirasa nggak masuk akal gitu ya. Jadi iblis-iblis para Igarashi bersaudara itu balik lagi setelah lepas kendali. Terus juga DNA para Igarashi bersaudara juga balik lagi semua. Dan tiba-tiba inner demon-nya Mama Yukimi ini bisa dibilang ya punya andil membuat 50 Gale Vice Stem dan memunculkan Kamen Rider Igarashi. Gila pak. Di luar nalar, Christopher Nolan juga langsung auto nyembah mungkin ya. Dan juga lanjut penampilan dari Kamen Rider Igarashi juga menurut Ana sih ya berasa biasa aja sih, nothing special. Ya soal Mama Yukimi yang tiba-tiba keluar iblisnya ini ya cobalah boleh kalian tambahkan pendapat dan juga komentar kalian. Ana juga penasaran nih bagian ini itu gimana dari komentar-komentar para netizen dan juga kalian semua ya. Jadi ditunggu komennya untuk di bagian ini. Tapi jangan lupa juga kasih tahu lah kalau memang ada kelebihannya, oke? Menurut Ana sih ini kekurangan terbesar ya yang berasa aduh tepok jidat pak ya. Jadi kita juga sempat dibuat terkejut dan penasaran kenapa organisasi Deadman itu bisa bersatu dan muncul kembali seperti yang kita lihat di trailer. Ya ternyata setelah muncul ya udah begitu doang gitu ya.
Jadi Deadman di sini tuh bukan bersatu lagi ya. Jadi yang kita tahu Hana sama Tamaki itu udah ada di pihak yang baik lah bisa dibilang ya. Suka membantu si Sakura, Iki, dan juga Weekend ya. Jadi Ortega yang di penjara itu diminta tolong sama si George ya untuk menghancurkan barrier di area 666 dengan bantuan Chimera Driver yang ada mata Gifu, dan juga karena case-nya si Ortega itu pernah menyatu dengan Gifu. Jadi ini juga menjawab kenapa si Ortega ini kok make Chimera Driver. Oh ternyata itu ya. Dan selanjutnya ya si Tamaki ya hanya sekedar ngasih seragam dinas lagi aja di sini ya, dan dipakai sama masing-masing mereka. Dan latah aja itu ya si Ortega, Aguilera sama si Hurio ini ya ngomong lagi, "Gracias Deadman." Ya udah gitu. Ternyata bukan balik lagi teman-teman ya. Jadi ya dalam rangka mereka ini kerja sama lagi, ya udah mereka pakai seragam dinas mereka lagi di sini ya. Ya udah kayak gitu doang, tapi menurut Ana Aguilera cantik banget asli di sini ya. Jadi secara overall summer movie dari Revised Battle Family ini tuh menghibur ya. Apalagi di fase-fase awal juga menurut Ana sih enjoyable, tapi nggak menghadirkan sesuatu yang baru, ngerti nggak? Jadi luar biasa di aksi, Ana 2 thumbs up lah. Ana berani 2 jempol, bahkan sampai 4 jempol soal ini. Jadi banyak beberapa aksi yang berbeda dan dibuat lebih total untuk versi movie-nya ini ya. Serialnya juga beberapa ada yang oke kok fight-nya, tapi untuk si movie-nya ini ya dibuat lebih total dan juga lebih effort. Tentunya ya kebantu banget sama aksinya Ken Kosugi dan debutnya si Gits ya. Dan juga soal cerita bagus di fase awal seperti yang Anda bilang tadi, tapi ketika udah masuk ke tengah jadi berasa absurd dan sampai ke akhir itu yang nggak tahu lagi mau diapain gitu untuk si movie ini ya. Jadi ya dibanyakinnya sama action gitu. Jadi soal konklusi juga ya berasa sangat biasa banget gitu. Antagonis menarik Azuma dibuat berakhir dengan sangat biasa ya. Jadi kalau boleh scoring nih ya, Agan Reza jarang banget ya ngasih scoring ya. Jadi skor dari Ana untuk summer movie Revised Battle Family ini 6,95. Cukup lah ya, 6,95. Jadi di sini ya nggak ada perihal udah kepalang benci atau ilbil sama Revised ya, sekali lagi ya. Lagian lagi ngikutin Gits juga kan gitu. Jadi tetap berusaha se-abstain mungkin walaupun ya subjektif di sini ya. Jadi tetap fair di sini Ana ya. Ana tuh ngasih tahu yang Ana rasakan atau Ana udah nonton pas nonton si movie Revised Battle Family ini ya. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya lah ya, di sini bisa dibilang dengan summer movie sebelumnya yaitu Real Time si Zero One. Real Time sih lebih gokil sih menurut Ana ya, gokil banget Real Time ya. Jadi kalau ini sih ya itu teman-teman ya, aspek-aspeknya udah Ana kasih tahu ya, kelebihan dan kekurangannya Ana udah kasih tahu. Jadi silakan tinggal giliran kalian perlengkapi review ini dengan komentar-komentar dan juga pendapat subjektif kalian semua. Ana tunggu ya pendapat kalian soal movie-nya Revised 1 ini. Jadi kita tunggu lagi nanti Revised itu bakal muncul di Winter movie sama si Aceng, Rizky sama si Aceng bekerja sama. Nanti Ana bakal bahas juga trailernya sudah keluar juga. Terus juga nanti untuk si VC Next-nya ya, Daiji dan juga Hiromi ya. Jadi ya tetaplah kita saksikan lah ya. Ana sih tetap ya mau nonton ya secara profesional, nggak ada iming-iming udah benci sama Revised atau gimana ya, bakal tetap Ana bahas juga. Jadi terima kasih banyak yang sudah menunggu, akhirnya sudah di-review movie Revised Battle Family ini ya. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis reviewnya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ternyata bye-bye guys. Ripai.